Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, batu rapat di kepala Harun yang kecangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pada hari ini, hari Kamis. Pagi ini kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Satu hal yang saya inginkan, kita harus tetap optimis, percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa minta hikmat dari Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah pagi hari ini Tuhan. Dan kembali kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali bersama-sama membuka Mazmur 107 ayat 29. Firman Tuhan berkata, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara masih ingatkah di tahun 2019 di mana ada peristiwa bahwa Pulau Timur NTT yang berbatasan dengan Timur Leste itu dilanda dengan badai siklon tropis, saudara. Nah, saudara, badai siklon tropis Lili itu yang mencapai ketinggian 6 meter, saudara. Saudara bayangkan 6 meter. Terjangan badai itu membuat orang takut, membuat orang jadi gelisah, was-was, cemas, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat rekaman tsunami yang ada di Jepang maupun rekaman tsunami yang di Aceh, bahkan yang dekat dengan rumah saya itu yang kurang lebih 2 jam ke Pantai Anyer, saudara. Itu luar biasa, saudara. Memang terjangan badai itu membuat orang tidak tahu secara tiba-tiba. Tapi yang penting yang kita lihat di sini, saudara, kesiapan hati kita, kesiapan kita untuk menghadapi badai-badai seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita mengiring kepada Tuhan pun tidak lepas dari sebuah badai. Tuhan tidak pernah berjanji lautan itu tenang. Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup kita bebas dari onak dan duri. Tidak, saudara. Tapi Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Artinya, saudara, bahwa Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, badai-badai kehidupan di dalam kehidupan yang kita jalani ini, saudara, seringkali membuat kita takut, membuat kita was-was, membuat kita gelisah. Banyak sekali peristiwa badai dalam kehidupan ini. Baik dalam rumah tangga, ada seorang istri menghadapi suami yang mulai berubah, yang mulai kasar, yang mulai pelit, mungkin pelit, saudara, mungkin pelit. Dan itu membuat istri jadi gelisah. Bahkan kalau pulang mabok, main judi. Demikian juga suami juga menghadapi badai dalam keluarga, bisa istrinya terlalu banyak nuntut dan lain sebagainya. Anak-anak berontak terhadap orang tua, dan itu dari segi keluarga. Dan hari ini saya juga tidak tahu menjadi badai dalam kehidupan saudara.
Namun satu hal yang saya ingatkan saudara, bahwa kekuatan dari Tuhan sanggup menopang hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang jadi badai-badai dalam kehidupan saudara. Namun satu hal, saudara, memang terkadang badai kehidupan ini membuat kita menangis saja sudah tidak ada air mata, saudara. Namun satu hal, air mata itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu hari ini ada dua hal yang harus kita terima, saudara. Dua hal yang harus kita pelajari ketika kita menghadapi badai ini, saudara. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, cari Tuhan, pegang Tuhan. Ini saudara, ini yakin. Saudara dibuat tidak adil, saudara difitnah, saudara dibuat tidak benar, saudara tidak dilihat. Itu dari segi kehidupan. Cari Tuhan, jangan sakit hati. Masalah kehidupan ini mungkin engkau sedang diponis oleh dokter, tidak ada obatnya. Cari Tuhan, sudah cari Tuhan. Dan ini yang harus kita ingat, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dibuatnyalah badai itu diam. Saudara bayangkan, ketika kita menghadapi badai-badai kehidupan ini, saudara, sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Nah saudara yang kasih Tuhan, kita harus yakin. Pengalaman dari mama saya, dia berdoa buat anaknya yang bungsu. Saya, saudara, kena polio, virus polio. Dan orang kalau kena virus polio itu udah gak ampun, seumur hidup tidak bisa berjalan. Saudara, tapi inilah mukjizat, karya Allah yang bertentangan dengan hukum alam. Ini saudara, apa yang dilakukan oleh mama, dia mencari Tuhan, dia pegang Tuhan. Tuhan, aku percaya anakku yang bungsu akan sembuh, akan bisa berjalan. Saudara ingat ketika Tuhan memberkati Jairus, kepala rumah ibadat, tak kala dia lihat anaknya sudah tidak ada kemampuan, mau mati, Jairus tinggalkan anak itu dan dia mulai mencari Yesus. Kenapa dia tinggalkan anak itu? Meskipun anak itu sekarat, dia nekat, dia mencari, karena Jairus percaya. Meskipun Yesus belum sampai ke rumah Jairus, ada berita duka cita. Dan berita duka cita ini bukan seakan-akan mereka menyalahkan Jairus, orang tua gak bertanggung jawab. Tapi berita duka cita itu didengar oleh Yesus. Dan Yesus berkata, Jairus, anakmu tidak mati, tapi sedang tidur. Saudara yang dikasih Tuhan, mukjizat terjadi. Bagaimana seorang wanita Kanaan, dia berusaha, saudara, mencari Yesus yang anaknya kerasukan setan, sangat menderita, sudah lama sangat menderita. Berarti sudah lama sekali. Nah saudara yang kasih Tuhan, meskipun wanita ini berteriak-teriak, tapi wanita ini percaya Yesus pasti mendengar itu. Ternyata hebat juga, sembuh. Wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan hebat. Saudara yang kasih Tuhan, saking banyaknya orang, wanita ini ada satu iman yang muncul, asal ku pegang jubahnya saja aku akan sembuh. Sembuh saudara yang kasih Tuhan. Dan hari ini saya pun sembuh. Kenapa saudara? Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Sembuh dari polio. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi badai dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu? Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita yakin kepada Tuhan, maka disitulah ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang kasih Tuhan,
Jadilah orang yang kuat, bukan orang yang cengeng. Saudara, orang yang cengeng adalah orang yang putus asa. Tuhan, aku percaya, aku menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara, pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara, warnai hidup kita dengan senyum. Yang kedua, apa yang kita lakukan setelah kita percaya, kita tetap tenang. Tenang, sebab di dalam ketenangan ada kekuatan. Itulah yang Yesaya katakan 30 ayat 15, saudara. Nah, saudara, di dalam ketenangan ada kekuatan. Dan kekuatan itu yang memampukan kita siap menghadapi hidup. Waduh, luar biasa, saudara. Siap menghadapi masalah, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi setiap badai-badai kehidupan ini. Kalau kita siap, saudara, kita tetap optimis. Ketenangan ini membuat kita, saudara kasih Tuhan, tidak putus asa. Membuat kita bisa berdoa. Berdoa, Bapak Ibu. Oleh karena itu pesan yang kedua, saudara, tenang. Ketika murid-murid Tuhan sedang menghadapi badai, Yesus datang berkata, diam, tenang. Nah, saudara, itu hebat sekali. Diam, tenang. Maka badai itu diam dan tenang. Pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya berharap apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, badai-badai kehidupan kita, tetap tenang, saudara. Sebab di dalam ketenangan, saudara, kita bisa menghadapi hidup. Ketenangan kita membuat kita sukacita. Ketenangan ini membuat kita tetap setia. Dan ketenangan ini membuat kita berdoa. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah keputusan. Pada waktu kita ambil keputusan untuk tenang, maka semuanya akan tenang. Dua hal ini, Bapak Ibu, yang membuat kita siap menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita akan meraih kemenangan. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, satu kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, bahwa Tuhan tidak jauh dari kami, bahwa Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memindahkan masalah kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak. Bapa, kami berdoa setiap umat-Mu, Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi tantangan, hamba tidak tahu apa yang menjadi badai-badai dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tetap memberikan kekuatan bagi umat-Mu, Tuhan. Roh Kudus tetap memberikan satu hal yang indah bagi umat-Mu, Tuhan. Dan kami percaya hari ini, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ada ketenangan. Ketenangan ini memampukan kami siap menghadapi hidup ini. Kami serahkan setiap umat-Mu, Tuhan. Berkati umat-Mu yang sedang menghadapi badai-badai kehidupan dalam soal ekonomi. Tuhan akan lawat, Tuhan akan jamah, dan Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan sanggup mengangkat kami kembali. Yang sedang menghadapi badai-badai sakit penyakit, kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, sebagaimana hamba-Mu diberkati dengan berkat kesehatan, demikian setiap umat-Mu yang sedang menghadapi badai dalam keluarga, Tuhan, kiranya kasih Tuhan akan melanda keluarga kami masing-masing. Kasih Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini, Tuhan. Apa yang jadi rencana Tuhan indah bagi kami. Apa yang jadi rencana Tuhan bagi anak-anak kami menjadi satu hal yang indah, kenyataan yang pasti. Bahwa bagi Tuhan sanggup memberi hal yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami yang mengajar. Berkati kami yang bekerja. Berkati kami yang usaha. Berkati kami sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebagai seorang wira swasta. Sebagai seorang karyawan-karyawati, sebagai seorang pengusaha, semua diberkati Tuhan. Apa yang jadi rencana Tuhan indah bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas.
kita harus enjoy, kita harus sukacita, karena kan berkat milik Tuhan buat kita. Dan kasih Tuhan, tetap jalan hidup ini dengan optimis. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.